Salam data. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan topik regresi logistik. Topik ini merupakan topik terakhir dari pertemuan kita, dan dalam dunia statistik memang regresi logistik merupakan alternatif regresi di mana kita ingin memodelkan suatu fenomena dengan menggunakan pengubah respon yang bersifat kategorikal. Baik, regresi logistik merupakan analisis statistik sebenarnya untuk mengetahui pengaruh dari variabel X dengan skala yang bebas terhadap variabel Y yang berskala kategorik. Jadi, bedanya dengan regresi linear adalah pada regresi logistik, kita bisa melihat karakteristik khas pada variabel Y-nya. Ya, di variabel Y, jika kita regresi linear, maka Y-nya bersifat numerical value, sedangkan jika kita menggunakan logistik, Y-nya adalah categorical value. Categorical value yang dimaksud di sini tentu berbeda-beda, karena kalau kita melihat ada 3 karakteristik khas. Yang pertama adalah binary respon, di mana binary respon ini merupakan respon binomial, yaitu berkategori 2, ya tidak, sukses gagal, dan yang lain-lain. Multinomial, nah ini berskala nominal, jadi skala ini lebih dari 2 walaupun tetap dalam satu level yang sama. Misalkan jenis pekerjaan misalkan gitu, kemudian status kesejahteraan dan yang lain-lain. Kemudian ordinal ini terkait dengan leveling, jadi Y-nya merupakan data kategorik yang juga sudah memiliki peringkat, ya. Contohnya misalkan pendidikan, status pendidikan, kemudian misalkan hipertensi, kemudian misalkan tingkat keparahan penyakit. Nah, itu merupakan contoh dari variabel yang berskala ordinal. Nah, regresi logistik, kalau kita melihat perbandingannya dengan regresi linear, jika pada regresi linear variabel prediktor digunakan untuk memprediksi nilai variabel respon, maka pada regresi logistik variabel prediktor digunakan untuk memprediksi peluang munculnya kategori variabel respon. Nah, itu yang membedakannya, ya. Dalam konteks fungsi prediksi dalam regresi logistik, kita menggunakan variabel prediktor untuk memprediksi apakah dia termasuk di kelompok 0 atau di kelompok 1 kalau kita berbicara di level biner. Sedangkan pada variabel respon sifatnya kontinum. Jadi prediksi kita akan bergerak sesuai dengan input masukan yang kita inginkan di situ. Kalau kita bandingkan antara logistik model dan linear regression probability model, nah ini garis model linear. Nah, seperti ini bentuknya. Ini regresi linear, sedangkan ini adalah regresi logistik. Jadi kurva ini bergerak di antara 0 dan 1. Ya, jadi pilihannya cuma 2, 0 dan 1. Kalau dalam linear probability, nah ini sifatnya continuum. Ya, gradiennya naik. Di regresi logistik, jika variabel prediktor semuanya kontinu berdistribusi normal, maka dapat menggunakan analisis diskriminan. Jadi itu alternatifnya. Karena kalau variabel prediktor semuanya kontinu dan memang berdistribusi normal, maka alternatif dari pemodelannya dalam konteks hubungan kausal adalah analisis diskriminan. Namun, jika terdapat variabel prediktor berjenis kategorik, maka gunakan fungsi logit atau gunakan regresi logistik. Jadi kalau ada campuran antara variabel kategorik dan variabel numerik dan variabel prediktor, maka gunakan regresi logistik. Asumsi regresi logistik ini menurut Spring 2010 ini ada beberapa. Yang pertama adalah meaningful coding. Jadi meaningful coding ini adalah kalau kita menggunakan basis reference, jadi untuk kode pengkodean, nah ini harus dipahami karena kode yang kita gunakan nanti akan bergantung dari nanti berimplikasi pada interpretasinya, ya. Nah, jika dalam regresi logistik biner dan multinomial, maka variabel respon di kode 0 adalah untuk kasus yang paling jarang terjadi. Kesepakatannya, ya. Sedangkan pada regresi logistik ordinal, maka kode 0 adalah tingkatan yang paling rendah. Nah, itu kesepakatannya. Jadi itu gunakan sebagai acuan atau reference.
Kemudian adanya linearitas antara fungsi logit dan variabel prediktor. Nah, itu sudah pasti. Kemudian pengamatan dilakukan secara independen dengan menggunakan teknik random sampling. Nah, selanjutnya adalah multinomial logistic regression does not make any assumption of normality. Ya, jadi tidak hanya multinomial, baik itu binary logistik, multinomial logistik, ordinal logistik, semua tidak menggunakan asumsi yang ada pada atau berlaku pada regresi yang bersifat parametrik seperti normality, linearity, dan homogeneity. Nah, tapi prediktor memiliki error dan data missing serendah mungkin, bahkan tidak ada jika memungkinkan ya. Ya, harus dicek lagi, di cleaning lagi apakah variabel prediktornya memiliki error atau tidak. Kemudian tidak ada outlier seperti biasa, karena ada outlier akan membuat prediksi menjadi bias. Dan yang terakhir adalah sampel berukuran besar atau big sample. Nah, lalu berapa ukuran sampel yang disyaratkan oleh literatur? Kalau menurut buku Hosmer and Lemeshow dari bukunya Applied Logistic Regression, minimum number of cases independent variable is 10. Jadi jumlah minimum kasus per independent variable adalah 10. Sehingga misalkan kalau kita punya 3 variabel independen, maka jumlah sampel minimalnya adalah 3 kali 10 yaitu 30. Ya. Nah, for preferred case to variable ratios, we will use 20 to 1. Jadi kalau memang bisa, nah, adalah 20 banding 1 ya, jika memungkinkan ya. Jadi misalkan ada 3 prediktor, maka 3 kali 60 kalau memungkinkan. Jika tidak, ya gunakan yang ini. Dalam terminologi SPSS, nah di sini ada dua terminologi. Yang pertama adalah factors dan yang kedua covariate. Kalau kita masuk ke dalam SPSS nanti, maka nanti kita akan menemukan kolom factors dan kolom covariate yang merupakan tempat memasukkan variabel independen. Nah, lalu yang mana yang dimasukkan? Kalau kita berbicara di variabel independen yang bersifat kategorik, kita masukkan pada kolom faktor. Sedangkan kalau kita menggunakan yang bersifat numerik independennya, maka masukkan ke variabel covariate. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam masing-masing contoh dalam regresi logistik yang ada. Yang pertama adalah regresi logistik biner. Nah, apa itu regresi logistik biner? Nah, ini adalah salah satu bentuk regresi logistik di mana variabel responnya adalah berbentuk biner atau dikotomus. Ya, jadi ada dua kemungkinan, yaitu sukses gagal, ya tidak, kemudian laki perempuan dan segala macam. Nah, ini akan mengikuti sebaran Bernoulli. Nah, oleh karena itu ini juga sering disebut sebagai binomial logistic regression. Nah, ini modelannya, ini rumus-rumusnya. Jadi ini bagaimana kita akan memperoleh model dari regresi logistik seperti ini. Nah, sekarang kita beranjak pada regresi logistik multinomial. Regresi logistik multinomial ini adalah salah satu bentuk respon logistik di mana kategorinya bersifat multinom atau polikotomus ya, lebih dari dua kategorikal. Jadi kalau kita sudah masuk ke ranah multinomial, maka nilai y-nya yang kita punya harus lebih dari 2 yang masih dalam satu level yang sama. Nah, ini contoh, ini apa rumusannya. Silahkan bisa dilihat di sini, ini perumusannya. Silahkan, ini kita lewati saja karena nanti kita akan banyak praktik di softwarenya. Terakhir, regresi logistik ordinal. Ya, regresi logistik ordinal ini kategori yang kita punya adalah kategori yang memiliki tingkatan. Ya, memiliki tingkatan, memiliki level. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah pada saat membuat modul regresi logistik ordinal diasumsikan bahwa setiap kategori memiliki hubungan antara variabel independen dengan logit yang sama. Ya. Nah, jika tidak terpenuhi, maka data cukup dimodelkan dengan multinom. Ini berarti bahwa hasil model berupa sebuah garis paralel untuk setiap kategori variabel respon. Ya. Jadi setiap variabel responnya memiliki garis paralel. Nah, ini model regresi logistik ordinal yang ada. Seperti ini modelnya, perumusannya. Nah, lalu setelah kita mengetahui beda masing-masing jenis regresi logistik, bagaimana cara kita menguji parameternya? Nah, ini yang mirip dengan regresi biasa linear sederhana atau regresi linear berganda. Ada pengujian secara parsial, ada pengujian juga secara simultan. Nah, pengujian secara parsial dengan menggunakan hipotesis seperti ini. 0 beta D, beta J parameter ke J sama dengan 0 versus H1 beta ke J tidak sama dengan 0. Ya. Nah, statistik uji yang digunakan kalau kita menggunakan uji parsial di regresi linear yang biasa sederhana maupun yang berganda, kita menggunakan uji T. Ya. Tapi dalam logistik kita menggunakan uji Wold.
Di uji Wald seperti ini persis sama, ada koefisien parameter dibagi dengan standar error dari parameternya. Persis sama seperti regresi linear, cuma dengan menggunakan uji Wald. Oke. Nah, secara simultan, kita menggunakan hipotesis seperti ini. H0, beta 1 sama dengan beta 2, dan seterusnya. Kasus paling sedikit ada 1 beta J tidak sama dengan 0. Bagaimana cara menguji? Apa yang uji yang digunakan untuk menguji secara simultan? Maka di regresi logistik kita menggunakan uji likelihood ratio test. Ya. Sedangkan kalau kita menggunakan regresi linear berganda, atau regresi linear sederhana, kita menggunakan uji F atau ANOVA. Ya. Nah, yang menarik di sini adalah pada interpretasi koefisien parameter. Kalau kita menggunakan regresi, maka biasanya pernyataannya berbunyi jika setiap kenaikan satu satuan pada variabel X, maka akan meningkatkan variabel respons sebesar pengalinya, sebesar pengali kali dikalikan dengan koefisien dari parameternya itu. Ya. Nah, sedangkan pada logistik kita berbicara peluang. Jadi interpretasinya adalah berbicara peluang mengenai odds ratio, mengenai rasio kecenderungan. Ya. Nah, ketentuannya adalah jika nilai gamma, odds ratio itu disimbolkan dengan gamma sama dengan 1, berarti bahwa X sama dengan A memiliki resiko yang sama dengan X sama dengan B untuk menghasilkan Y. Jadi sama, ya. Kemudian bila gamma terletak di antara 1 sampai dengan tak hingga, nah ini X sama dengan A memiliki resiko lebih tinggi sejumlah gamma kali daripada XB. Dan sebaliknya, ya. Nah, sebaliknya itu sepernya. Jadi kalau ini gamanya 0 sampai dengan 1. Ya. Nah, jika variabel prediktor berskala kontinu, maka interpretasi koefisien dugaan tergantung pada unit partikularnya. Jadi unit partikular itu adalah koefisien parameter dari variabel prediktornya. Ya. Untuk variabel prediktor kontinu diperlukan unit perubahan sebesar C, maka odds ratio diperoleh dengan melakukan eksponen dari P kali betanya, koefisien dari parameternya. Ya, jadi ini interpretasi dari prediktor yang berskala kontinu. Langkah analisis regresi logistik adalah secara umum melakukan uji independensi antara variabel prediktor dengan variabel respon. Jika variabel prediktor kategorik, maka gunakan uji chi-square. Jika kontinu, maka gunakan korelasi. Jadi menggunakan Kendall-Stau atau menggunakan Range-Spearman. Nah, secara ringkas dapat kita lihat langkah-langkah regresi logistik berdasarkan dari algoritma sebagai berikut. Jadi seperti ini. Yang pertama, analisis regresi secara individu, kemudian analisis secara serentak, kemudian pengujian parallel line test, kemudian interpretasi terhadap nilai odds ratio sampai dengan menghitung ketepatan klasifikasi model. Nah, setelah itu selesai, maka model yang kita peroleh dapat dilakukan interpretasi dan dapat digunakan untuk menyimpulkan fenomena yang kita ingin cari, ya. Nah, bagaimana lantas perhitungannya secara secara sistematis dengan menggunakan software? Maka kita akan coba dengan menggunakan kasus yang kita akan siapkan. Selamat mengikuti dan semoga sukses.